Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari dapat terserap maksimal dan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. A few moments later. Berdoa cukup? Baiklah semuanya, mari kita mulai pembelajaran kita yang pertama dengan tema indahnya kebersamaan dan subtema keberagaman budaya bangsaku. Lalu apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan, terutama dalam menghargai keberagaman, baik keberagaman agama, keberagaman suku, keberagaman budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Kedua, kita akan mempelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf. Lalu yang ketiga, kita akan belajar tentang bunyi dan sumber bunyi. Sedangkan yang keempat, kita akan mempelajari keberagaman budaya dan adat istiadat di Indonesia. Lalu yang kelima, tentang gerak dasar tari kreasi daerah. Nah, itulah materi-materi pada tema 1, subtema 1 yang akan kita pelajari. So, tonton terus video ini sampai habis ya. Bagus ya petikan gitarnya. By the way, kalian ada nggak yang bisa main gitar? Atau mungkin alat musik yang lainnya deh? Kalau ada, mumpung kalian masih muda, asah terus bakat kalian, biar makin terampil kayak di video tadi. By the way, kalian tahu nggak kenapa gitar akustik itu ada lubangnya? Ternyata, fungsi lubang itu adalah untuk memperbesar bunyi yang dihasilkan oleh senar gitar. Lah terus, bagaimana senar gitar bisa menghasilkan bunyi? Ketika jari kita memetik senar gitar, maka senar itu akan bergetar. Nah, getaran senar itu juga yang akan menggetarkan udara yang ada di sekitar senar gitar, sehingga membentuk suatu gelombang yang sampai ke telinga kita. Tapi karena udara itu tak terlihat, maka kita juga nggak bisa melihat gelombang getaran itu. Kita hanya bisa merasakan melalui gendang telinga saja. Gelombang getaran udara itulah yang sering disebut sebagai bunyi. Jadi, yang dimaksud bunyi adalah gelombang yang dihasilkan dari suatu benda yang bergetar dan merambat melalui media, baik itu padat, cair maupun gas. Masih bingung nggak? Kalau masih bingung, coba tonton video ini. Pertama, pengertian bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatnya. Apabila arah getarannya ke kanan, maka arah rambatnya juga ke kanan. Sedangkan medium berarti media atau perantara. Kedua, media perpindahan energi bunyi. Apa saja ya medianya? Yuk kita cari tahu. Media perpindahan energi bunyi itu ada gas, cair, dan padat. Gas dapat memindahkan energi bunyi loh. Contoh gas tersebut adalah udara. Suara auman serigala mulanya keluar dari mulut serigala. Kemudian berpindah melalui udara hingga sampai ke telinga kita. Perpindahan energi bunyi selanjutnya yaitu melalui benda cair. Contohnya, pada saat kita menjatuhkan batu
ke dalam bak mandi berisi air. Mulanya bunyi muncul dari dasar bak mandi, kemudian berpindah melalui air, hingga sampai ke telinga. Perpindahan energi bunyi selanjutnya yaitu melalui benda padat. Salah satu contoh benda padat adalah tali. Permainan telepon tali merupakan contoh perpindahan energi bunyi melalui benda padat. Mulanya, bunyi muncul dari mulut seorang anak, kemudian merambat melalui tali, hingga sampai ke anak yang lain. Ketiga, penyebab bunyi. Getaran merupakan penyebab adanya bunyi. Getaran yang lemah akan menghasilkan bunyi yang lemah. Sedangkan getaran yang kuat akan menghasilkan bunyi yang kuat juga. Keempat, sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Wah, apa saja ya sumber bunyi itu? Sumber bunyi diantaranya drum, gitar, gendang, tenggorokan, dan lainnya. Drum dan gendang menghasilkan bunyi karena dipukul. Gitar menghasilkan bunyi karena dipetik. Dan tenggorokan menghasilkan bunyi karena bersuara. Kelima, pantulan bunyi. Bunyi itu dapat memantul juga loh bila mengenai permukaan benda yang keras. Contohnya, pantulan bunyi adalah gema. Saat kamu berteriak di tanah lapang, bunyi asli akan menyebar ke semua arah. Tidak lama setelah itu, kamu akan mendengar bunyi teriakanmu kembali. Bunyi yang terdengar kembali itu setelah bunyi asli. Itulah yang disebut gema. Nah, sekarang paham kan apa itu bunyi? Coba kita dengar lagi suara petikan gitar tadi. Cukup nyaring kan? Dan nada-nada lagunya pun enak didengar. Kalau musiknya seperti ini, rasanya jadi pengen ikutan nyanyi. Tapi, ini lagu apa ya? Kalian tahu? Oh iya, ini adalah lagu Bungung Jempa yang terkenal dari Aceh itu. By the way, tahu nggak kalian? Ternyata lagu Bungung Jempa itu juga ada tariannya. Mau lihat? Klik link di atas ya. Untuk menari tarian Bungung Jempa tidak terlalu sulit kok. Walaupun seharusnya tarian ini dilakukan secara berkelompok, tapi sendiri-sendiri pun juga nggak apa-apa. Untuk posisi saat menari ada dua macam, yakni posisi berdiri dan posisi duduk. Diawali dengan posisi berdiri. Pada saat intro, sebelum vokal atau saat naik ke panggung, kalian dapat melakukan gerakan melenggang seperti ini. Lalu, saat mulai vokalnya, bisa melakukan gerakan yang pertama, yakni kedua tangan diangkat ke atas, yang satunya lebih tinggi. Saat tangan kanan lebih tinggi, maka kaki kanan jinjit dan hentakkan 2 kali. Sebaliknya, saat kaki kiri lebih tinggi, maka jinjit kaki kiri, hentakkan 2 kali. Gerakan yang berikutnya yakni posisi menghadap serong ke kanan. Kedua jari rapat, ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Kemudian tangan ditarik ke bawah dan kaki kanan mundur. Lalu hadap serong kiri dan lakukan gerakan yang sama. Gerakan yang ketiga, kedua telapak tangan beradu di balik kanan dan kiri. Posisi kaki jalan di tempat. Gerakan selanjutnya, kedua tangan memegang bahu lalu ditarik ke depan. Tangan lurus, jari tangan berdiri. Kaki maju ke depan bergantian kanan dan kiri sambil diayun. Itu tadi posisi berdiri. Sekarang untuk posisi duduk. Tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan.
Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Gerakan berikutnya, tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali. Dilanjutkan bergantian. Kedua tangan tepuk lurus ke depan. Tepuk ke tengah, tepuk ke atas. Lalu kembali lagi tepuk ke tengah. Ketika tepuk ke atas, badan diangkat. Gerakan terakhir yaitu kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri, ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri, bergantian. Nah, itu tadi gerakan dasar tari Bungung Jempa yang berasal dari Aceh. Kalian bisa berlatih gerakan itu di rumah. Selain lagu dan tari, tentu saja ada banyak keragaman budaya yang lainnya yang ada di Aceh. Semisal alat musik khas Aceh, yaitu rapai. Lalu rumah adatnya yang disebut krong bade, atau pakaian adatnya yang disebut ule balang. Begitu juga di Pulau Jawa, semisal Jawa Tengah dan DIY punya alat musik tradisional yang disebut gamelan. Lalu rumah adatnya yang disebut joglo, serta pakaian adatnya berupa jawi jangkep. Biasanya itu untuk pengantin. Ada juga alat musik dari Papua yang paling terkenal yaitu tifa, dengan rumah adatnya berupa honai, serta pakaian adatnya yang disebut holim atau koteka. Keberagaman budaya Indonesia memang sangat luar biasa, maka dari itu kita harus menjaganya. Salah satunya yakni dengan mempererat tali persatuan dan kesatuan.